kami terus berharap kepada Tuhan. Oh Allah yang luar biasa, berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Yang di rumah melalui YouTube Shalom juga. Ya, ketik yang saudara ikut di YouTube, ketik di live chat ya, supaya saya ngerti saudara ada di sana. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lagu tadi mengingatkan pada satu hari ada sekelompok teman-teman sekolah Alkitab, saya datang ke gereja kita di sini. Kami ya makan siang, ketemuan gitu saudara. Lalu seseorang maju, ya kami ngadain ibadah kecil, lalu waktu itu kita pakai 2 ruko, lalu dia berdiri di sini, lalu dia bersaksi saudara. Bagaimana lagu ini buat dia sangat berkesan ya. Teman saya ini sakit yang berat sampai kayak lumpuh begitu. Dan kemudian dalam sakitnya dia tinggal di Pulau Nias ya. Rumah sakit di Nias nggak bisa mengcover perawatannya, lalu dibawalah ke Medan. Jadi dalam sebulan itu bisa 2 kali ke Medan ya. Bolak-balik Nias Medan. Uangnya pasti banyak yang dibutuhkan ya. Kondisinya juga berbulan-bulan saudara, jadi tidak gampang. Dan ya setelah perawatan yang cukup panjang akhirnya teman saya ini bisa sembuh ya. Jadi waktu kesini kan artinya dia naik pesawat, dia pergi kemana-mana dan datang ke sini untuk mampir gitu waktu itu. Nah lalu ketika dia selesai bersaksi dia nyanyi lagu ini. Ya dia nyanyi lagu ini. Dan dia katakan lagu ini lagu yang bicara. Nah maksud saya begini, saya cerita ini saudara. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu dan kita nggak ngalamin Tuhan, maka lagu itu ya jadi kayak lagu yang biasa aja gitu. Nah, saya kepengen membawa saudara bahwa hidup kita sehari-hari itu seharusnya menjadi perjalanan kita bersama Tuhan. Bisa bilang amin Bapak Ibu. Ya, perjalanan bersama Tuhan. Mungkin Anda sedang alami berkat Tuhan. Berkat promosi, naik jabatan, naik gaji, ya, yang usaha juga usahanya diberkati. Atau sebaliknya, kita lagi turun usahanya, uang kita lagi berkurang, kita lagi sakit, kita lagi ngalami mungkin ada yang kena tipu, dompetnya hilang, ya macam-macam lah namanya kehidupan saudara. Tapi saya ingin mengatakan begini saudara, Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia, amin Bapak Ibu. Dia setia dengan kehidupan kita. Kalau ada yang nanya, kenapa Pak? Apa Tuhan gak baik? Jawabannya Tuhan baik. Apa Tuhan gak sayang? Jawabannya Tuhan sayang. Kenapa saya ngalamin ini dan itu? Saya mungkin belum tahu jawabannya saudara. Tapi percayalah bahwa semua hal ada dalam kontrolnya Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Semua hal ya. Teman saya yang tadi ketika dia nyanyi saya juga hati saya jadi terharu gitu. Saya waktu itu sudah tahu lagu itu ya saudara. Ya nyanyi biasa aja. Tapi ketika teman saya yang ngalamin Tuhan, dia nyanyi lagu itu sejak hari itu. Lagu ini ketika saya pribadi nyanyi ya saudara. Itu berbeda. Engkau Tuhan yang setia. Ya, seperti saya nyanyi lagu itu. You have been faithful, ya. All my life you have been faithful. All my life apa? You have been so good. Saya merasakan Tuhan itu baik dalam hidup saya sepanjang hidup saya, ya. Dan ketika saya nyanyi lagu itu saya bilang iya, Tuhan itu luar biasa baik dalam hidupku. Ya, hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan temanya adalah Sang Penolong. Tentu Anda tahu Roh Kuduslah Sang Penolong di dalam kehidupan setiap kita. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ya supaya firman itu tidak hanya sekedar teori atau kebenaran yang indah, tapi teraplikasi dalam kehidupan saya dan saudara. Satu hari Tuhan pernah bicara tentang seseorang, Tuhan begini. Aku mendapatkan Daud bin Isai, ini ada dalam Kisah Rasul 13:22, boleh ditampilkan. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari? Apa yang kita lakukan dalam persiapan buat yang masih muda, persiapan menjalani kehidupan yang dewasa nanti? Apa sih yang kita kerjakan? Mari hari ini saya ingin
kita nangkep bahwa dia adalah sang penolong. Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Nah, penolong dalam hal apa? Saya ambil contoh supaya saudara bisa nangkep dengan baik, saudara ya, dengan mudah maksudnya. Daud adalah seseorang yang dikatakan oleh Tuhan, berkenan di hatiku dan melakukan segala perintahku. Bagaimana Daud menjalani kehidupan? Ya normal aja kayak kita. Dulu dia adalah petani, dia adalah peternak, maka dikerjakan ya menggembalakan kambing domba. Kita mungkin sekarang ada yang usaha, buka toko, buka apotek, kerja di satu perusahaan, jadi bos dan sebagainya. Ya kita melakukan semua pekerjaan sama seperti Daud, saudara. Ya, tapi Daud ini dikatakan oleh Tuhan hatinya ini melekat sama Tuhan dan berkenan sama Tuhan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan itu cirinya adalah dia mau melakukan segala kehendak Tuhan. Itu saudara, mau melakukan segala kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang berinteraksi atau berhubungan sama Tuhan adalah kita pengen mendapatkan keuntungan saja dari Tuhan. Tuhan saya kasih ini dong, Tuhan saya kasih itu. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan itu Bapa yang murah hati. Amin Bapak Ibu. Dia murah hati, dia akan memberkati. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan saudara. Ya, dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi semakin hari semakin dewasa kita diharapkan menemukan sesuatu nih. Nah, firman seperti ini, contoh Kisah Rasul 13:22 ini adalah kehidupannya Daud. Tapi di dalamnya ada sebuah kebenaran yang bisa kita juga jalani saudara. Kalau saya mau tanya, apakah kita kepengen punya hidup yang berkenan sama Tuhan? Pasti jawabannya iya, kita kepengen. Nah gimana caranya? Lihatlah kehidupan orang yang sudah menjalani. Gitu kira-kira saudara ya. Dengan itu nanti kita tinggal menapaki jalan yang sama dan ujungnya kita juga mendapatkan komentar Tuhan tentang ini. Aku mendapatkan, siapalah di sini saudara sebut nama masing-masing. Tapi biar Tuhan yang ngomong itu saudara ya. Aku mendapatkan si A, si B gitu ya. Orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah kita akan belajar bagaimana Tuhan sesuai dengan tema kita adalah penolong dalam hidup kita. Dalam hal apa sih Tuhan menolong? Mari buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Oh iya, saya sarankan karena ayatnya banyak saudara, catat supaya Anda gak lupa ya. Saya kalau dengar khotbah, siapapun yang khotbah, Bu Amika, Pak Utama, Pak Daniel Jono, Bu Iren, siapapun, Rosi ya. Kalau saya dengar khotbah, maka Roh Kudus melalui pengkhotbah ini akan bicara kepada saya sebagai jemaat di situ. Saya catat saudara ya. Saya beli tablet saya beli keyboard ya saudara untuk tablet saya supaya ngetiknya gampang gitu. Ya, supaya ngetiknya gampang saya beli itu. Kenapa? Karena saya kadang-kadang suka lupa. Makanya kalau dapat rema nih, gitu dapat sesuatu kalimat yang bagus, rema, saya catat ya. Oh Pak, kami Jemaat GB Metro Permata penghafal semua Pak. Oh ya bagus kalau ngapalin semua sudah. Tapi kan kadang-kadang kita enggak gitu. Ayo catat. Pak besok kan bisa dengar lagi khotbahnya. Yakin nih besok dengar lagi khotbahnya ya. Catat supaya Anda nangkep, supaya pulang dari tempat ini kagak sia-sia itu maksudnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, orang yang berkenan kepadaku dan yang melakukan apa? Segala apa? Perintahku, kehendakku. Ya, di Kisah Rasul 13 tadi. Jadi di sini melakukan segala kehendak Bapa atau perintah Bapa, sementara sekarang terbuka jalan, Yohanes 14 lagi, bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu akan menuruti. Oke, saya harap Anda lihat benang merahnya di sini. Artinya begini saudara, untuk sebuah kehidupan yang berkenan sama Tuhan, jalannya terbuka saudara buat setiap orang. Sehingga kita nggak bisa bilang gini, oh itu kan Daud Pak, itu kan Yusuf tokoh dalam Alkitab. Itu bisa terwujud kebenarannya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, yang penting kita mau membayar harganya untuk menjalani itu saudara. 15-16, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan apa? Kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu
selama-lamanya. Jadi Bapa itu akan menyertai kita. Melalui apa? Bapa akan mengirimkan seorang penolong. Maksudnya penolong. Ya, penolong. Pribadi Roh Kudus yang akan mendampingi anak-anak Tuhan. Ya, yang mau untuk melakukan tadi, saudara. Ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku akan apa? Menuruti. Oke, lihat saya, saudara. Jadi konteks sang penolong itu diberikan adalah supaya kita ini punya kemampuan atau kesanggupan melakukan firman Tuhan. Paradigma atau cara berpikir kita adalah gini, lihat saya. Saya lagi susah, Tuhan tolong. Katanya Tuhan kan roh penolong, penolong yang setia. Tolong saya dong ngadepin masalah. Bukan itu. Ya, paradigma sorga kerajaan Allah adalah, nak, ini firmanku. Lakukan ya Tuhan. Tapi aku enggak bisa Tuhan. Firmanmu terlalu berat. Oke, aku kirim penolong yaitu Roh Kudus untuk menyertai kamu. Anda bisa nangkep saya nggak? Kita kepengennya ditolong oleh sang penolong untuk masalah kita. Tapi sebetulnya Bapa di sorga ngirim penolong supaya kita melakukan kehendak Bapa itu sendiri. Nanti dalam perjalanannya, saudara, Anda yang sedang melakukan atau mau melakukan kehendak Bapa, ngadepin kendala. Ada masalah. Nanti penolong itulah, Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Amin? Kayaknya masih bingung ini. Contoh Daud. Daud akan dipakai oleh Tuhan. Tapi dalam hidupnya ada kendala-kendala. Maka Tuhan melalui Roh Kudus menolong Daud mengatasi kendala-kendala itu. Ya, mengatasi kendala-kendala itu. Kendala itu apa namanya? Misalnya ada orang namanya Goliat nantangin Tuhan dan pasukan Tuhan. Maka Daud ada di sana untuk merobohkan dia oleh pertolongan Tuhan. Semua orang, para ahli pun sepakat, batu itu saudara, kalau dilempar pakai umban, itu tidak bisa membunuh orang. Tidak bisa membunuh orang. Paling benjol, paling banter, paling hebat itu melukai saudara, lecet. Pletak, mungkin ya berdarah lah sedikit. Tapi enggak bunuh orang. Tapi bagaimana batu ini bisa di-swing dan bisa membunuh Goliat? Tentu karena ada Tuhan di situ. Goliat adalah kendala. Goliat adalah hambatan untuk orang Israel. Daud yang sedang bergerak untuk melakukan kehendak Tuhan, ditolong oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk menghajar Goliat. Kendala, masalah bisa diatasi. Anda bisa nangkep saya enggak Bapak Ibu? Halo, bisa nangkep saya? Ya. Jadi gini, hari ini temanya adalah sang penolong. Penolong itu akan menolong kita untuk apa? Supaya kita ini melakukan kehendak Tuhan. Pak, hidup melakukan kehendak Tuhan nanti hidup kita jadi garing. Enggak enak, enggak ada keceriaan, enggak ada kebahagiaan dalam hidup ini. Kehendak Tuhan melulu. Justru keliru Bapak Ibu. Kalau Anda berkata, Pak, nanti kalau melakukan kehendak Tuhan, orang hidup saya aja lagi susah, melakukan kehendak Tuhan tambah kesusahan lagi, melayani Tuhan tambah kesusahan lagi. Saya pakai kata justru. Ya. Hidup itu tidak gampang. Hidup itu sulit Bapak Ibu. Ya. Lebih sulit lagi kalau saudara melakukan kehendak Tuhan. Tapi akan jauh lebih sulit kalau saudara di luar kehendak Tuhan justru. Ya. Jadi melakukan kehendak Tuhan tidak gampang, tidak gampang. Tapi nanti ada roh penolong yang akan menolong. Tidak melakukan kehendak Tuhan, kelihatannya happy-happy kelihatannya. Tapi nanti ujungnya akan jauh lebih sulit. Oke, saya harap Anda bisa nangkep. Nah, bagaimana dengan Daud? Daud adalah pria biasa. Orang biasa pada zamannya. Coba, dari sisi Tuhan mari kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-7. Dari sisi Tuhan, bagaimana sih Daud ini gimana gitu ya. 2 Samuel 7 coba kita lihat ayat 1. Ketika raja maksudnya Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Ayat 2. Lihatlah aku ini diam. Padahal ayat 3.
Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Daud adalah anak muda yang kemudian diangkat Tuhan menjadi raja. Ayat 1, kasih lihat Rian, ayat 1. Dan ketika Tuhan sudah memberikan dia menjadi raja, saudara, maka dikatakan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Daud, lihat saya, diangkat Tuhan menjadi raja. Lalu Daud taruh tabut perjanjian di Yerusalem. Daud mengalahkan semua musuhnya. Perhatikan kalimat saya. Daud mengalahkan semua musuhnya. Tapi saudara, dalam segenap kehidupan kita ada Tuhan di sana. Amin. Ayat ini berkata, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Jadi Tuhanlah yang memberikan Daud menang atas musuh-musuhnya. Perang lawan si ini menang, lawan ini menang, lawan ini menang. Ada Tuhan di sana. Kalau bahasa sekarang apa? Tuhan angkat saudara jadi bos. Tuhan angkat saudara jadi pengusaha, jadi direktur, jadi manajer. Tuhan kasih kerjaan sama Anda. Tuhan berkati keluarga, ya, sehat semuanya, istrinya terawat, suaminya tak berjerawat, anak-anak sehat, semua baik. Pak, Bu, saudara, semua yang baik itu pasti ada Tuhan di sana. Karir saudara sedang naik. Oh iya Pak, saya belajar, saya ambil S2, saya ambil sertifikat ini, saya ambil kursus ini, saya ambil international course misalnya. Dan semuanya menghasilkan uang yang banyak hari ini. Saya mau kasih tahu, Tuhan yang bekerja. Memang dari sisi kita, anak muda dengerin Om Rudi. Dari sisi kita mesti sungguh-sungguh, amin. Yang pelajar belajar sungguh-sungguh. Yang bekerja pada orang lain bekerjalah sungguh-sungguh. Yang berusahalah sungguh-sungguh. Itu dari sisi kita. Nanti biar sang penolong itu nolongin kita dalam segenap usaha kita. Bisa bilang amin? Ya. Ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap gerak kita. Perjalanan gereja ini Tuhan juga memberkati, pasti ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sini. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang di luar kontrolnya Tuhan. Maksud saya begini, ayo sadari itu hari ini ke depan. Yang belajar ketika berhasil baik, puji Tuhan kita belajar dengan baik. Tapi Tuhanlah yang melancarkan itu. Yang berusaha dan sebagainya. Oke, saya kembali kepada Daud. Ketika Daud sudah menetap di istana raja yang pasti megah luar biasa. Daud mikir gini, itu tabut Allah ada di tenda, namanya pondok Daud. Tenda, gak ada apa-apa yang lain, ada tabut perjanjian. Daud tinggal di istana yang dipapani dengan baik, dengan kayu aras, kayu terbaik pada zaman itu, dilapis emas dan sebagainya. Tabut Allah sangat sederhana, lalu Daud kepengen membangun sesuatu. Ya, dia bilang sama Nathan, kok aku kayak gini? Ya, tentu dia pengen bangun yang lebih layak lah sama Tuhan, sama tabut Tuhan. Ya, membangun tempat yang lebih layak. Lalu Nathan di ayat yang ketiga tadi berkata, baik lakukanlah segala sesuatu yang dikandung dalam hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Perhatikan saudara, Daud adalah orang yang berkenan sama Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Itu ada ayat yang mirip saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa? Mintalah apa saja. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Kalau engkau di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, brother sister, dan firman Tuhan ada di dalam hidupmu, mintalah apa saja. Aduh puji Tuhan Pak Rudi, saya kepengen mobil baru, saya kepengen helikopter, saya kepengen apa saja. Ya, mungkin orang dengan apa ya? Dengan hati yang masih penuh dengan keinginan akan berpikir seperti itu. Tapi lihat, orang yang hatinya kayak Daud saudara, keinginannya apa sih? Keinginannya adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Ini tabut perjanjian harus ada tempat yang layak lah. Ya, tempat yang cocok, yang pantas gitu. Kayaknya sebuah tenda sederhana nggak pantas.
Ya saudara, dan kemudian dia bermaksud dan Tuhan bilang gini Nabi Nathan bilang begini, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Saya tangkap begini saudara. Kalau saudara dan saya hidup di dalam firman dan Tuhan ada dalam kita. Lihat saya. Apa saja yang ada di hati kita, itu pasti berkenan sama Tuhan. Apa saja yang di hati kita. Bukan hati Tuhan loh. Di hati kita. Tuhan percaya Daud pasti memikirkan, berpikir, merancang apa yang baik dan berkenan sama Tuhan. Ya, itu kan baik sekali membangun rumah bagi Tuhan. Tapi tangan Daud berlumuran darah, saudara. Karena dia adalah pahlawan yang pergi perang kemana-mana. Kalau dia perang pasti dia bunuh orang lah. Daripada dibunuh dia bunuh orang. Itu zaman peperangan ya saudara. Tuhan bilang kemudian sama Nathan, gak usah ya. Yuk kita lihat ayat yang ke-8. Artinya Daud yang punya hati kepengen membangun dicegah oleh Tuhan karena tangannya berlumuran darah. Mari, ini latar belakang hidupnya Daud. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang gurun ketika engkau apa? Menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku. 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah menyelamatkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud jadi besar itu bukan karena keterampilannya main ketapel ya, bukan. Daud jadi besar bukan karena dia berjasa membunuh Goliat, bukan. Daud jadi besar karena Tuhan yang melakukan itu. Tuhan yang melakukan. Anda dan saya juga jadi besar hari ini karena Tuhan yang melakukannya buat kita. Ya. Ini dari sisinya Tuhan loh. Tuhan bicara kepada Daud melalui Nabi Nathan. Maksudnya begini, sebetulnya ya Daud berkenan sama Tuhan. Tapi yang Daud lakukan sebetulnya gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bagaimana Daud bisa sampai di titik itu Pak? Satu hari ketika dia sedang menggalakkan kambing domba, dia dipanggil. Lalu ketika di rumahnya, Nabi Samuel mengurapi Daud. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan. Lihat saya saudara. Ketika Daud kemudian menjalani kehidupannya, roh Tuhan ada pada dia. Maka dia menjalani kehidupannya dengan cara yang berbeda. Ketika dia main kecapi, roh jahat itu bisa pergi dari Saul, saudara. Ketika dia bermain kecapi. Dia melakukan segala sesuatu, dia bisa dilakukan itu dengan berhasil. Ayat ini berkata, karena Tuhan yang melakukannya. Pak, kalau Tuhan melakukan, saya diam-diam aja dong Pak. Kalau ujian saya nggak usah isi. Ya udah nggak usah isi nak. Kalau pengen tinggal kelas. Tidak dong. Kita melakukan yang terbaik. Betul ya? Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Supaya kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun. Ya, apa yang Tuhan tuntun. Tapi keberhasilan, kemajuan, perkembangan itu asalnya daripada Tuhan yang melakukannya. Saya harap kita bisa nangkep nih saudara. Oke, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Jadi Daud ini adalah orang pada zaman PL, saudara, perjanjian lama, yang beroperasi disertai oleh sang penolong itu. Jadi kemanapun dia pergi, dia bisa mendapatkan keberhasilan karena ditolong oleh Roh Kudus. Nah, kita hidup di dalam zaman perjanjian baru. Apakah kita juga masih bisa mengalami kehidupan yang sama? Bisa, bahkan lebih. Apa kita lebih hebat dari Daud? Bukan. Tapi kita menjalani kehidupan yang dituntun oleh sang penolong itu. Apa yang harus saya lakukan Pak? Yang pertama adalah Anda dan saya perlu mendapatkan mendapatkan kehadiran sang penolong itu. Roh Kudus akan mengurapi kita, Roh Kudus akan membaptis kita. Ya, tema minggu yang lalu kan diberdayakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ingin tercurah turun atas kita. Nah, kita harus bersedia berkata Tuhan, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku. Izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah saudara dan saya harus hidup dalam firman dan doa. Doa dan firman. Ya,
Saya menyingkat ini dengan istilah Project 33. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita terus menjalankan itu. Apa itu Project 33 Pak? Doa, ujian, penyembahan, dan baca Alkitab. Selama berapa lama Bapak Ibu? 1 jam sehari. Lakukan ini terus menerus setiap hari sampai Anda dan saya dipanggil Tuhan. Ya. Project 33 itu apa? Doa, pujian, penyembahan setiap hari dan firman selama 1 jam. Pak, saya orang yang gak disiplin. Suka iya kalau ingat, suka kagak kalau gak ingat. Enggak doa kalau lagi sibuk. Nah, saudara perlu seseorang yang menjadi mentor saudara. Memuridkan saudara dengan tujuan untuk mengingatkan. Ya, para pengerja di tempat ini sudah saya kasih tahu untuk menjadi mentor buat saudara-saudara yang bersedia. Ya, nanti saudara bisa hubungi seseorang, bilang Pak, saya tolong dimuridkan. Dimuridkan itu artinya diingatkan untuk melakukan ini. Ya, dan saya ingin memastikan para pengerja di tempat ini Anda melakukan yang sama. Doa, pujian, penyembahan, dan firman selama 1 jam sehari. Ya, saya singkatkan. Itu namanya hidup dalam firman dan doa. Katakan sama-sama, firman dan doa. Doa dan firman. Itu saja dulu saudara. Ya, dengan saudara hidupi ini, firman dan doa, doa dan firman, saya percaya hidup kita ini akan mengalami perubahan. Ya, itulah caranya Sang Penolong itu bisa bekerja. Kita punya khotbah yang baik tentang penolong yang hebat, penolong yang setia. Tapi kalau kita nggak memberi diri untuk masuk ke dalamnya, maka itu semuanya adalah kosong, saudara. Ya, jadi saya ingin saudara setiap kita, ayo jalani ini dengan cara yang tepat. Doa, pujian, penyembahan, dan firman 1 jam. Pak, lama banget, gimana cara saya melakukannya? Mulai besok pagi, di channel YouTube GB Metro Permata ada acara namanya My Room. Nanti seseorang akan memimpin kita doa, ya, nyembah dan renungan. Anda ikutin aja. Ketika misalnya atau ibadah pagi ini, ya, besok Anda dengar lagi. Anda dengerin, ikuti ketika doa, berdoa dalam bahasa roh, suruh nyembah kita nyembah. Itu gak lama, saudara. Yang membuat kita lama adalah pikiran kita yang gak mau doa. 1 jam doain apa aja Pak? Ya doain apa saja. Oke? Tapi saya harap Anda bisa ngikutin ini saudara. Doa, pujian, penyembahan, dan firman selama 1 jam. Kan baca Alkitabnya kita tiap hari 10 pasal saudara. Ya, kalau itu dibaca dengan urut itu bisa setengah jam lebih. Pak, kayaknya di gereja lain gak ada deh kewajiban macam itu. Loh, kan Tuhan kasih hikmat pada saya untuk menggembalakan kita. Anda panggil saya kan Pak Gembala, artinya Anda bersedia digembalakan. Artinya dituntun ke sebuah jalan gitu loh saudara. Ya, supaya Anda bisa menuju kepada ujungnya adalah keserupaan dengan Kristus itu ujungnya. Ya, tapi dalam perjalanan memang ada harga yang mesti dibayar. Saya mau nonton TikTok aja 3 jam sehari. Iya nonton, tapi kan hasilnya beda saudara. Ya. Hasilnya beda. Ingat ada perumpamaan rumah yang dibangun di atas tanah dan di atas batu, saudara? Para pemusik boleh naik. Dua-dua rumah ini yang dibangun di atas batu ataupun pasir, saudara. Dua-duanya tampak baik-baik saja ketika belum ada hujan, angin, dan badai. Tapi ketika angin datang, badai dan banjir datang, yang di atas batu tetap kokoh, yang di atas pasir hancur. Kehidupan kita juga macam itu, saudara. Anda semuanya mendengarkan firman, yang di sini maupun yang di rumah. Tapi melakukan atau tidak melakukan, itulah yang jadi penentu fondasinya. Apakah pasir, apakah batu. Ya, dan saya mendorong setiap kita, ayo dirikan di atas batu. Pak Rudi, apakah mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Pak Rudi? Kalau saya bilang sih banyak banget. Ya, saya juga tadi lagunya belajar untuk mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kita ngadepin masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang mirip lah. Masalah keuangan, sakit penyakit,
ya dan lain sebagainya. Saya nggak ceritalah sama Anda, saudara. Nanti Anda jadi keningnya berkerut semua begitu. Tapi saya melihat Tuhan luar biasa. Dia adalah sang penolong dalam hidup kita. Dan hari ini kalau kita berkata Tuhan, masuklah dalam hatiku sebagai penolong. Penolong untuk apa? Untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang yang berkenan sama Tuhan. Dan saya kasih tahu sedikit hal, saudara. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, Tuhan akan berikan namanya blessing, berkat. Berkat itu lebih dari uang, ya. Anak-anakku, anak-anak muda, kalau kamu hidupnya berkenan sama Tuhan, kamu akan mendapatkan blessing. Bagaimana berkenan sama Tuhan? Lakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi berat mundur sekali lagi, satu langkah lagi. Minta supaya sang penolong itu menolong hidup kita. Mari bangkit berdiri. Penolong, ku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Hari ini saudara, ketika kita berkata begini, Tuhan, aku mau jadi orang yang dituntun oleh sang penolong. Mari saudara, minta supaya dia hadir dalam hidup kita. Dan kalau kita berkata, Tuhan aku mau ditolong oleh Tuhan, mari angkat tangan, izinkan saya berdoa dari tempat ini. Juga buat yang di rumah, Tuhan kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang ditolong oleh sang penolong itu. Di dalam kehidupan kami melakukan firman Tuhan. Bapa, kirimkan Roh Kudus, curahkan Roh Kudus atas setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami sebagai gereja Tuhan terus ada dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, sang penolong yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak.